kemudian tiba-tiba mereka lihat video di TikTok, di Instagram, ini orang keluarganya dibunuh, bapaknya meninggal, istrinya meninggal, rumahnya hancur, kok masih mengatakan terima kasih Allah, alhamdulillah. Sampai akhirnya Ustadz ke Yaman, ke Darul Hadis tadi. Darul Hadis. Jadi ada satu konsep bahwasannya tidak semua keinginan kita di dunia ini harus kita dapatkan. Nabi inginnya ini, tapi yang didapatkan oleh Nabi apa? Yang lain. Beliau harus kembali ke kota Madinah. Tetapi semua ketetapan Allah itu ada hikmahnya. Masya Allah, luar biasa ya teman Golbi semua. Jadi itu juga salah satu alasan Ustadz ya untuk antum ini rata-rata berdakwah, kemudian mengajarkan akidah dan tauhid, pentingnya akidah dan tauhid Ustadz ya. Jadi emang sebenarnya terutama buat generasi sekarang Ustadz. Sekarang ini masuk ke generasi alpha kayak Ustadz ya. Gen Z sama alpha, udah mau ke alpha Ustadz. Mau alpha sekarang. Mau alpha Ustadz lagi Ustadz. Ini generasi yang alpha ini 2005 ke atas Ustadz. Nah, bedanya apa tuh? Bedanya kalau generasi alpha ini begitu keluar Ustadz, langsung kenal teknologi. Oh gitu. Jadi semakin cepat dia mengetahui perkembangan tuh beda sama gen milenial atau ke bawahnya Ustadz. Kalau dulu kan kita ya. Generasi kita. Kelereng nggak paham deh. Bener Ustadz. Main biji ketapakan nggak paham kan yang digini Ustadz. Wah gitu tuh. Itu tuh seru banget Ustadz. Udah nggak ada lagi tuh. Sekarang semuanya udah kenal handphone, kenalnya konten, kenalnya TikTok, kenalnya Instagram. Gimana cara kita untuk menanamkan tauhid dan akidah itu Ustadz ke teman-teman generasi mendatang Ustadz. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu, dan itu tidak hanya relate di kehidupan itu. Tapi itu akan berlaku sampai di yaumul qiyamah. Ya, jadi ketika kita mempelajari akidah, kita mempelajari tauhid, itu bukan hanya sebatas pemahaman orang. Belajar akidah yaitu fungsinya kita nggak minta-minta ke kuburan, kita nggak minta ke dukun, nggak datang dukun, nggak percaya sama tukang ramal. Itu adalah salah satu dari manfaat kita mempelajari tauhid. Ya, dan itu bukanlah keseluruhan di situ tauhid. Tapi tauhid yang dipelajari oleh seseorang, dia akan lebih kuat dan kokoh. Ya, di tengah badai banyaknya ujian dan cobaan yang didapatkan. Karena tauhid adalah ketika seseorang itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melepaskan segala ketergantungan kepada makhluk. Nah, Ibnu Qayyim punya satu ucapan yang sangat indah. Kekuatan manusia itu tergantung kemana dia gantung. Kalau dia bergantung kepada dunia, tergantung kepada manusia, sebesar itulah kekuatannya dia. Tetapi ketika dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu kekuatan yang dia punya. Jadi di zaman apapun dia tinggal, di kondisi apapun, gen Z, gen Alpha, gen apa lagi ke depan sana, ketika dia membentengi dirinya dengan tauhid, berarti dia sedang bergantung kepada zat yang memiliki ilmu kepada manusia itu sendiri. Berlindung, bergantung kepada zat yang memberikan kepada manusia pengetahuan sehingga dia bisa buat ini dan segalanya. Jadi permasalahan tauhid ini adalah permasalahan yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia. Dia itu bukan hanya sekedar hal yang kita sebutkan tadi, ketika kita diuji, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak kita seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh musyrikin, beliau bersembunyi di sebuah goa bersama seorang Abu Bakar Siddiq, tidurnya nggak nyaman, bahkan musyrikin semakin kuat permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kepala Rasulullah dihargai dengan sekian ratus unta. Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kita ke bawah, dia akan melihat kita di sini dan kita akan dibunuh. Di tengah Rasulullah SAW sempit hidupnya, tidak dikawal oleh orang banyak, cuman hanya dengan seorang Abu Bakar, beliau cuma berkata yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tahzan innallah ma'ana. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, Allah itu bersama kita. Ini kan kekuatan tauhid ini. Jadi kekuatan tauhid tidak seperti yang tertulis, bukan hanya sekedar tertulis di buku, bukannya sekedar flyer kajian tauhid atau tauhid first atau semisalnya, tetapi bagaimana itu bisa kita jadikan solusi dalam kehidupan kita di tengah-tengah banyaknya ujian dan cobaan. Apakah ujian itu berupa kembali kepada kita, ataukah ujian itu berupa syubhat dan syahwat yang begitu banyak terjadi, dipertontonkan oleh manusia hari ini tanpa malu. Ya mau tidak mau kita harus membentengi diri kita dengan tauhid seperti itu. Jadi nggak boleh berhenti daripada dakwah tauhid. Masya Allah, setuju Ustaz. Jadi mungkin karena emang di generasi sekarang semakin kesini Ustaz. Semuanya pengen serba insan Ustaz. Betul.
jadi nggak mau sabar gitu Ustaz. Sedangkan tadi itu ya, Ustaz bilang tadi kan masalah ujian ini masalah tauhid, harus bergantungkan diri kepada Allah, tergantung apa yang kita gantungkan Ustaz. Ini karena ya itu baik lagi Ustaz, konten-konten yang sifatnya akhirnya ngebuat orang, wah saya pengen kayak begini, saya pengen bisa seperti itu, akhirnya dia terobos sana sini untuk jadi seperti itu Ustaz ya. Akhirnya menghilangkan. Jadi itu pentingnya untuk kita belajar tauhid Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Terus juga nih Ustaz, kalau ngomongin dakwah tauhid, akidah gitu Ustaz, ini kan orang tuh masih menganggapnya sensitif Ustaz. Betul. Bentar-bentar, begini, ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz cara mensiasati, apalagi kita yang sudah belajar ini, kadang ya kita pengen menyampaikan kepada keluarga khususnya yang paling utama Ustaz ya, bahwa pentingnya akidah, ini harus diterapkan di diri kita juga gitu, karena kita merasa kita belajar, kita harus sampaikan ke orang tua, ke keluarga, ke anak, ke istri Ustaz. Ini cara yang paling ampuh Ustaz, biar nggak sensitif dianggap mereka gimana Ustaz? Jadi pertama, seorang dai, seorang penceramah, dia tidak harus selalu mengikuti bagaimana audien, mengikuti bagaimana keinginan masyarakat. Ya, ketika kita mengikuti semua keinginan masyarakat, semua polanya audien, maka kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi ketika masalah tauhid, masalah akidah udah nggak relate dengan kehidupan sekarang, bisa begini dan bisa begitu, nanti akan memecah belah umat dan sebagainya, maka pola ini kita harus benar-benar menepis dalam hati kita, jangan kemudian kita masukkan ke dalam hati kita, kemudian kita akan mengubah pola dakwah kita, mengubah materi kajian kita, mengubah konten apa yang kita sampaikan kepada umat. Nah, ketika kita sudah mengubah pola kita di sini, ya dari apa yang telah tergariskan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita khawatir, ya disitulah awal kehancuran dakwahnya kita, walaupun mungkin pengikutnya semakin banyak. Dan seseorang jangan tertipu dengan banyaknya pengikut ketika pengikutnya adalah orang-orang yang ngerti akidah, nggak ngerti tauhid. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau kita melihat kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau adalah manusia yang paling hebat dalam segala hal. Beliau manusia yang paling hebat, hubungan beliau dengan Allah, dan beliau adalah manusia yang paling hebat ketika beliau bermasyarakat. Gak ada orang lebih hebat bermasyarakat dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada orang yang lebih menjaga perasaan orang lain dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Saking Rasulullah sangat menjaga perasaan orang lain, diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW ketika menolak sebuah permintaan yang diinginkan oleh orang lain, beliau hampir tidak pernah mengatakan tidak. Tapi beliau akan memilih kalimat-kalimat yang lain yang supaya nggak menyakitkan hatinya. Jadi kalau kita berbicara di mana langit kita junjung, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung, maka kita katakan Nabi Muhammad SAW orang yang paling hebat bermuamalah dalam bermasyarakat. Nah, ketika Nabi kita SAW di awal beliau berdakwah, beliau belum merinci dakwahnya beliau. Beliau belum merinci dakwahnya beliau belum berdakwah secara mujmal, secara umum dan lain sebagainya. Yang kemudian orang musyrikin mengatakan apa yang disuruh oleh Muhammad itu yang sudah kita yakini. Jadi nggak ada perbedaan kita dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mendetailkan dakwah beliau, sudah mulai membahas tentang tauhid, sudah mulai membahas tentang akidah, sudah mulai mengkritik kebiasaan-kebiasaannya mereka, yang mana kebiasaan masyarakat mereka nggak mau menikahkan anaknya bulan Syawal, Nabi sengaja nikah di bulan Syawal. Ketika kebiasaan mereka suka memakai jimat-jimat, ya supaya menghindar dari ain, dari hewan-hewan mereka, Nabi mengatakan itu syirik. Ya, ketika mereka suka bersumpah dengan Lata dan Uzza, Nabi berkata siapa bersumpah dengan selain nama Allah syirik. Ya, jadi Nabi kita SAW itu yang beliau kedepankan. Nah, sekarang kita tinggal memilih. Kita memilih ikut polanya Nabi kita SAW yang sudah ada jaminan dari langit ketujuh, atau kita ingin mundur mengubah pola dakwahnya kita, jangan nyentuh masalah tauhid, jangan nyentuh masalah akidah, kita nyentuh aja masalah keluarga, masalah bersabar, masalah akhlak, masalah bertetangga, masalah berteman. Ini baik, kita nggak mengatakan nggak baik, karena itu bagian dari Islam. Tetapi ketika dia tidak mau singgung dengan masalah tauhid dan akidah, dikhawatirkan nanti jamaahnya akan hilang atau jamaahnya nggak berat untuk menerima apa yang diserukan. Nah, kita khawatir kita sudah memilih jalan lain seperti jalan selain jalannya Rasulullah. Kalau Anda berkata misalnya ini sebagai bentuk cinta kita kepada muslimin dan sebagai bentuk menjaga persatuan, siapa yang lebih mencintai manusia dibandingkan Rasulullah? Siapa yang lebih menginginkan persatuan dibandingkan Nabi? Nggak ada. Beliau orang yang paling cinta dengan manusia, paling menginginkan persatuan, paling menginginkan kebaikan. Tapi masalah dakwah tauhid itu terus beliau suarakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ya kita jangan terlalu terikut dengan pola dikhawatirkan nanti begini. Alhamdulillah. Ya. Dakwah Ahlussunnah yang menyuruh kepada tauhid, yang menyuruh kepada akidah, toh juga jamaahnya nggak sepi. Ya, betul. Justru kita dapatkan jamaah kita justru banyak pengajian-pengajian. Makin bertambah, Ustaz, ya? Makin bertambah. Ustadz Yazid lah ya. Ya. Beliau kan sepengetahuan yang saya ketahui ya, beliau itu kan kalau berdakwah tuh dari zaman dulu, dari beliau masih jenggotnya hitam semuanya, itu kan ngajinya tauhid terus tuh. Ya. Kayaknya sampai jenggot beliau putih semuanya. Konsisten, Ustaz. Konsisten sama tauhid. Apakah jamaah beliau berkurang? Enggak, Ustaz. Malah makin bertambah. Maju. Jadi apa yang mau dikhawatirkan? Iya. Dikhawatirkan tauhid nanti orang nggak ngaji. Aduh, ini semuanya adalah pikiran-pikiran yang nggak benar. Iya. Iya, justru dengan berdakwah tauhid manusia dia faham, mengenal Tuhannya, mengenal zat yang dia sembah, justru dia akan semakin kokoh dengan agamanya. Betul. Tapi kalau dia nggak ditanamkan tauhid, hilang udah. Iya. Hilang. Semangat hijrah karena suasana, karena teman dan lain sebagainya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, udah kembali Hilang. lagi. Nggak memberikan bekas. Betul. Ya, jadi udah kita mengatakan Nabi adalah suri teladan yang terbaik buat kita, maka juga kita beliau jadikan langkah beliau dalam berdakwah. Ya mungkin kita tinggal mengubah pola, adapun kontennya kita nggak akan berubah, materinya kita nggak mundur dari hal yang seperti ini. Ya mungkin bahasanya lebih diperhalus, ya mungkin kajiannya nanti kajian faraid, nanti coba masuk masalah tauhid, coba masuk dalam masalah akidah. Jadi apa saja Anda ingin bahas silahkan, tapi tanamkan ini. Ketika kita tidak menanamkan hal yang seperti ini di tengah jamaah-jamaah kita, ya maka ini tidak akan memberikan kekuatan pada dakwah. Masya Allah. Seperti itu. Setuju, Ustaz. Benar ketika terutama anak Ustaz ya, ketika Allah berikan ujian-ujian gitu Ustaz ya. Ada satu masalah ke masalah lain. Itu yang membuat kita nih Ustaz, khususnya manusia ya, untuk jadi punya pegangan ya karena ada tauhid dan akidah itu. Apapun berharap kepada Allah, gantungin semuanya ke Allah, itu udah jadi kunci utama Ustaz ya, Masya Allah. Luar biasa. Ustaz, tadi ngomongin soal dakwah nih Ustaz. Ustadz kan juga ini ya, ramai di sosial media, kemudian di YouTube. Maksudnya, ada nggak Ustadz selain channel-channel Ustadz nih yang Ustadz juga punya gitu, selain offline gitu? Apakah Ustadz juga buka-buka kelas gitu? Maksudnya untuk teman Kolbi kan juga pengen belajar lebih lanjut terkait dengan tauhid, akidah gitu Ustadz. Jadi Anda sendiri dengan beberapa ustadz-ustadz yang ada di Aceh, kita punya pesantren. Ya, kita punya pesantren, kita punya santri yang menghafal Quran, dan juga punya santri yang memang kita punya kurikulum belajar kitab-kitab, kitab tauhid, kitab nahu, kitab akidah, kitab hadis dan seterusnya. Jadi setiap ustadz itu pegang pelajaran masing-masing gitu. Ya itu salah satu ya mungkin itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dan sebagai estafet untuk menyebarkan dakwah lah, khusus di Aceh ya. Kemudian alhamdulillah kita juga di Aceh ada radio FM. Radio FM. Di Banda Aceh ada radio FM, beberapa kabupaten di Aceh juga ada radio FM, dan kita juga ada media sosial di Aceh, media Sunnah Aceh. Ya, kita ada studio alhamdulillah, juga ada kajian online lah. Ada TV juga Ustaz ya? Ada TV channel. TV channel juga punya. TV channel. Namanya apa Ustaz? Media Sunnah Aceh. Media Sunnah Aceh. Metsu. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Ustaz nih juga selain berdakwah kan juga ada beberapa bisnis Ustaz ya? Atau ada kegiatan lain Ustaz? Maksudnya Ustaz ini selain berdakwah ini ada? Ya, jadi mau tidak mau kan ya seseorang harus mencari nafkah lah ya. Benar Ustaz. Ya karena itu sesuatu kebutuhan ya memang kita harus mencari. Jadi alhamdulillah mungkin dengan profesi kita pengajar atau guru ngaji lah ya. Mungkin yang paling cocok berbisnisnya mungkin travel ya. Mungkin hampir semua ustadz juga punya travel. Ya, travel Ustaz ya. Nah, jadi ya mungkin ya itu selain kita memang kita berbicara, saya cari namanya bisnis, saya mencari keuntungan. Tapi juga alhamdulillah dari sisi lain banyak orang-orang yang tadinya mungkin belum terlalu kenal agama, belum terlalu mengenal sunnah, ketika ikut umroh bareng, kemudian mungkin kita sudah seperti saudara, seperti teman, akrab, perjalanan selama 9 hari, 12 hari itu, akhirnya ketika mereka pulang kadang ikut kajian. Jadi kadang-kadang itu lebih memuaskan kita ya, daripada apa yang kita dapatkan dari sisi dunianya mungkin ya. Jadi mungkin itu yang membuat kita bersemangat untuk fokus di jalur ini gitu. Masya Allah. Ana setuju tuh Ustaz. Jadi Ana pernah punya satu pengalaman Ustaz. Ketika Ana umroh pernah, Ana tuh kenalan sama orang yang sudah membantu Ustaz. Nah ternyata dia ini kiai Ustaz. Di daerah Jawa Timur kiai ternyata Ustaz. Terus Ana tanya, kenapa dia ikut, tahu dari mana ikut umroh ini? Saya diajak Mas katanya, diajak sama seseorang, dibayar untuk umroh itu.
Masya Allah. Kemudian ada satu ahli ilmunya, karena dia ngeliat ahli ilmu ini dengan tadi saat misalnya ada penyampaian dengan adab segala macam semua. Akhirnya dia merasa, wah ini ternyata nyaman ya, tidak seperti apa yang orang gambarkan gitu saat. Jadi emang penting saat ketika kita safar dengan ahli ilmu, kemudian mendapatkan faedah-faedah ketika pulang itu berkesan banget saja. Betul. Masya Allah. Makanya kita lihat travel guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, yang mereka kita lihat memang program kajian itu program yang paling penting ya. Apalagi kita di Jizan ya, travel saya Jizan, itu biasanya kita ada program di Madinah itu kita ngundang khusus Dr. Ariful Bahri untuk memberi pengajian untuk jamaah kita gitu. Khusus Ustadz ya? Khusus. Jadi kita ngajak Ustadz, ayolah kasih pengajian, kasih ceramah gitu ya. Jadi mungkin kalau jamaah biasanya di masjid untuk dekat dengan Syariful Bari kan agak repot ya karena jamaahnya terlalu banyak. Jadi kita spesialkan jamaah di Jizan, kita undang ustadznya, ya mungkin mereka bisa bertanya bebas lah sama ustadz di situ. Ada Instagramnya Ustadz? Jizan? Ada Jizan. Namanya apa Ustadz? Jizan Tour. Jizan Tour. Ada keberangkatan setiap bulan atau gimana Ustadz? Mungkin hampir setiap bulan lah. Setiap bulan ya? Iya, hampir setiap bulan, cuman kadang 2 bulan sekali gitu. Dan selalu, insya Allah bersama dengan Antum, Ustadz? Nggak selalu, tapi seringnya. Seringnya? Masya Allah, teman-teman Kolbi ya. Kalau pengen umroh, berangkat belajar bareng sama guru langsung, sama Ustadz Haris Abu Noval, silakan di follow Jizan apa? Jizan Tour. Jizan Tour, Masya Allah. Kemudian, ada juga Ustadz ini, selain itu ada pondok Ustadz ya? Iya, pondok pesantren. Pondok pesantren. Dan itu, Anda dengar kabar, itu free Ustadz? Enggak. Apa bayar? Oh enggak? Kita nggak free. Oh enggak free? Jadi pertama saya lebih cenderung untuk memberikan kewajiban itu kepada orang tua ketika kita tidak punya kemampuan yang maksimal. Nah kalau Arab Saudi, misalnya Jamiah Islamiyah Madinah itu kan kalau kampus itu kan memang negara yang membiayai ya. Tapi ketika kita punya kemampuan yang tanggung, kita khawatirnya nanti pendidikan kita tidak akan menjadi baik. Ya karena seseorang ketika terkadang nggak dihargai sesuai dengan biayanya nggak ada, itu kadang lebih sepele dengan pendidikan tersebut. Ini yang satu. Yang kedua, biaya pendidikan adalah sebuah perkara yang itu menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi tidak ada harta yang paling baik yang dikeluarkan oleh orang tua kecuali untuk pendidikan agama anaknya. Jadi kita memberikan kesempatan besar itu kepada orang tua sendiri di tengah-tengah kita nggak punya kemampuan untuk membiayai segalanya dengan segala hal tersebut. Tapi ketika memang ada anak-anak yang mereka punya kemampuan, mereka pintar atau juga akhlaknya baik, nah biasanya kita mungkin dari pihak pesantren tuh ada subsidi lah ya, atau ada mungkin kita cari orang tua angkat. Ini orang yang berprestasi, tapi kalau untuk semuanya free di pondoknya kita sendiri, kita belum mampu untuk arah ke sana gitu. Ya seperti itu. Dan biaya pun yang kita ambil dari santri itulah untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari gitu. Kalaupun anaknya nggak dimasukkan pesantren, nggak bisa juga segitu. Iya. Berarti jatuhnya seperti orang tua asuh tadi ya? Orang tua asuh ketika tidak mampu. Seperti itu. Jadi udah berapa nih santri? Santri kita sekarang yang laki-laki mungkin sekitar 400-an. 400-an. SMP, SMA? Jadi dari umur SMP, umur SMA. SMP, SMA. Alhamdulillah kita sudah ada lulusan khatam Al-Qur'annya itu mungkin sudah 50-an, 60-an lah. Jadi ketika dia sudah lulus, tesnya itu dia harus menyetorkan hafalan dari pagi sampai malam hari, tidak boleh salah di bawah di atas 5. Jadi kalau salahnya di atas 5, dia nggak gugur. Masya Allah. Seperti itu. Berarti banyak melahirkan hafiz Quran. Hafiz Quran. Alhamdulillah juga dengan ustadz lain kita juga ada, kalau ibarat istilahnya kita tuh tadribud doa, melatih mereka untuk menjadi seorang dai. Alhamdulillah sebagian mereka ada di Yaman sekarang, sebagian ada di Madinah. Di Madinah juga lumayan ramai lulusan santri kita di Ma'had, Yasuna di Aceh. Dan sebagian sudah lulus dari Madinah, dan sebagian sudah lulus dari Yaman, dan sebagian sudah berdakwah. Berdakwah di sana. Berdakwah di Aceh seperti itu. Masya Allah. Iya, saatnya juga sekarang akhir-akhir ini saatnya lagi rame banget itu tentang kesehatan mental. Ya. Sampai ada di sosial media lagi rame nih sekarang anak muda sekarang ketika dia pengen mendapatkan kesehatan mental, minimal dia harus healing. Healing untuk melepaskan stres. Nah, ketika healing ini dia ngelihat satu ritual, Ustaz. Yang dikatakan bahwa ritual ini tuh bisa membuat dia lebih lega ketika dia lagi suntuk, stres, pekerjaan lah atau masalah asmara apapun. Dengan ritual ini dia bisa lebih lega, Ustaz. Dan sedangkan kalau kita lihat ritual ini kayaknya agak bertabrakan, Ustaz gitu. Nah, ini apa sih Ustaz peran pentingnya
tauhid untuk anak muda khususnya dan juga kesehatan mental gitu Ustaz. Karena kita lihat bingung orang-orang Ustaz, teman-teman semua nih bingung ketika stres, galau, gundah gulana, harus kemana? Akhirnya dia hanya ngeliat di konten, ya ikutin itu Ustaz, akhirnya itu. Ya. Jadi pertama, kalau kita melihat semua manusia yang ada di muka bumi ini, orang yang paling banyak ujian dan cobaannya itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya?" Kemudian Nabi mengatakan, "Ya asyaddun nas bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan yang kemudian yang semisal dengannya. Dan disebutkan oleh Rasulullah, ya, seseorang kan diuji oleh Allah tergantung dengan iman yang dia punya. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling kuat imannya. Dan gak mungkin ujian yang diberikan kepada saya, kepada antum, atau kepada siapapun, itu melebihi daripada ujian yang diberikan kepada Nabi. Itu sesuatu yang mustahil dan sesuatu gak mungkin. Ya, tetapi bersama dengan itu, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling bahagia. Jadi satu sisi beliau adalah orang yang paling berat ujiannya, satu sisi beliau orang yang paling bahagia. Ini kan seakan-akan kontradiksi. Tapi demikianlah kondisi dan kenyataannya kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu pernah diuji ya, Umar bin Khattab pernah mendatangi Nabi SAW dan kemudian beliau mendapatkan ada bekas pelepah kurma di pundaknya Rasulullah. Berarti beliau tidur di pelepah kurma. Dan kemudian beliau hanya melihat beberapa panci-panci di rumah Nabi dengan makanan yang sangat sedikit. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah berbulan-bulan hanya ada air putih dan kurma saja. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, raja-raja Rum dan Persia mereka hidup dalam keadaan kemewahan, makanan dan lain sebagainya. Sementara engkau kekasih Allah, demikian kehidupan engkau ya Rasulullah." Di mana biasanya orang ketika dia suka dibanding-bandingkan dengan kehidupan dunia orang lain cepat stres. Setuju. Tapi subhanallah, apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau rela dan ridho Allah memberikan dunia kepada mereka dan memberikan akhirat kepada kita?" Dan sebagian yang lain beliau berkata, "Ya, apa urusan saya dengan dunia mereka?" Nah, apa kuncinya di sini? Kuncinya adalah Rasulullah mengatakan, "Ana a'lamukum billahi wa atqakum." Saya adalah orang yang paling mengenal Allah sehingga saya menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi ketika Islam datang kepada kita, Islam itu bukan hanya cuman cerita tentang akhirat, cerita tentang surga, cerita tentang neraka, bukan hanya sekedar mengajarkan kita sholat dan lain sebagainya, tetapi di balik ajaran Islam ini semuanya mengingatkan kita dengan neraka, mengingatkan kita dengan surga, sholat dan lain sebagainya adalah untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan manusia. Kita sebagai seorang muslim yakin Allah yang menciptakan kita. Dan Allah pula yang lebih tahu tentang kebaikan kehidupan kita. Dan itu sebenarnya sebuah teori yang sudah difahami oleh banyak orang, tetapi mereka hanya berhenti di titik dunia. Kalau kita berbicara mobil, ya udah kita bicara Jepang. Kalau kita berbicara rusak Toyota, ya udah kita ke mobil Toyota. Jadi kalau misalnya saya mobil saya Toyota, saya datang ke bengkelnya mobil Honda, ini orang ente gila ya. Ini kan Toyota yang lebih paham mobil Toyota, ya bengkelnya resmi Toyota, kenapa kamu ke Honda? Orang kan menyalahkan. Tapi yang anehnya, yang menciptakan kita Allah, yang paling mengetahui tentang maslahat baik dan tidak baiknya kehidupan kita Allah. Tapi kita nggak jadikan ajaran Allah untuk mencari solusi dalam hidup kita, tapi mencari ritual-ritual yang lain. Ini kan sebuah keanehan. Ini sebuah hal yang lucu gitu. Orang kan tertawa mobil Honda, Toyota kita bawa ke Honda. Ini lebih lucu lagi sebenarnya. Jadi ini sebenarnya karena jauhnya muslimin dari agama. Anak Gen Z, Gen Alpha atau Gen apa lain sebagainya, yang mana terkadang sebagian orang tua nggak menanamkan tentang agama dalam kehidupan mereka. Mereka diberikan kebebasan hidup untuk mau hidup bagaimanapun yang mereka mau. Akhirnya ketika dia nggak punya pegangan ilmu agama, tontonannya adalah TikTok dan lain sebagainya, kemudian itulah yang mereka lihat, ikut-ikutan. Mereka nggak punya standar agama di situ. Dan tenangnya mereka dari masalah itu bukan menunjukkan itu hal yang baik. Ketika seseorang manusia sudah punya sugesti dengan sesuatu, orang lagi sakau ini, dia hisap narko, dia heroin lagi, jadi tenang dia. Terus heroin jadi halal gitu.
Kan enggak. Satu Iya enggak. Jadi Iya. sebuah ketenangan yang abadi itu ketika seseorang itu kembali kepada Allah. Nah, paling dia tenang cuma sehari, 2 hari. Iya. Tenang di depan kamera. Iya. Bahagia depan kamera. Tapi ketika dia bersendirian, stres, nggak ada teman, apalagi misalnya kurang job. Ya, nggak punya orang nggak mendekat lagi sama dia, makin stres. Iya. Tapi subhanallah, kehidupan orang beriman semakin dia sendiri, semakin dia diuji, dia semakin dekat dengan Allah. Disitulah keterangan yang hakiki. Seperti itu. Jadi ketika udah paham terkait dengan apa tadi Satya, masalah akidah, tauhid, balikin semua kepada Allah. Iya. Insya Allah nggak akan cari yang lain lagi. Nggak cari lain. Dia Buat sudah apa nyaman juga di gitu. titik itu. Iya. Sudah nyaman di titik itu. Dan Allah sebaik-baik penolong untuk kita. Coba kita baca kisah kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Iya. Ketika Nabi Allah Ibrahim akan dilempar ke dalam api, yang konsekuensinya beliau akan meninggal. Kemudian datang malaikat Jibril untuk memberikan pertolongan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, adapun engkau saya tidak. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong untukku. Iya. Subhanallah. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau masuk ke dalam perut ikan, dibawa ke tengah lautan yang sangat gelap gulita. Gelap ditambah kegelapan. Apa yang terucap oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, maha suci diri engkau ya Allah, dan aku termasuk orang yang zalim. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam keadaan beliau berharap sekali punya anak. Ya, ini kan ujian. Minta punya anak belum diberikan oleh Allah sampai beliau sudah tua, tulangnya sudah melemah, rambutnya sudah memutih. Beliau berkata, ya Allah, aku nggak pernah kecewa berdoa kepada Engkau ya Allah. Ini kan real. Kita cerita real, nggak cerita dongeng. Betul. Kita cerita sesuatu yang pernah terjadi di zaman ini dan di zaman di dunia ini dan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menjadi contoh untuk seluruh manusia. Ya, dan itu sesuatu yang nggak bisa dustai. Kalau Anda dustai, Anda bisa kufur. Dustai apa yang Allah kabarkan. Jadi ini sebenarnya tugas teman-teman media. Ya, para duat, para santri, para guru-guru, alhamdulillah mereka sudah berjalan di situ. Kita harus lebih bersemangat untuk menyebarkan itu di tengah-tengah muslimin. Solusi kehidupan kita hanya kembali kepada Allah. Kembali mentauhidkan Allah. Masya Allah, luar biasa Satya. Jadi udah jelas, udah jelas semua. Kemudian cerita Nabi juga sudah jelas tentang apa menggantungkan diri kepada Allah. Gimana besarnya ujian mereka. Benar, Masya Allah Satya. Nggak perlu ada lagi ritual-ritual yang harus ngeluarin duit banyak, Ustadz. Kemudian tenaga. Pikniknya terlalu pendek. Terlalu pendek Satya. Padahal dia ada piknik yang luar biasa di Bali gitu. Di Bali. Ini pikniknya malah akhirat ada Satya. Piknik yang paling jauh. Quran, Masya Allah. Masya Allah Satya, jadi emang benar-benar jelas agama ini, kemudian Nabi kita sudah mengajarkan secara jelas dan gamblang sampai selesai Satya. Masya Allah. Sat, ke depannya Sat, ada nggak Sat, plan Ustadz nih, jangka panjang atau jangka pendek terkait dengan dakwah atau programnya Ustadz yang ingin disampaikan ke teman Kolbi? Jadi pertama mungkin sesuatu yang paling berharga ya, yang saya dan Ustadz di Aceh miliki adalah pesantren yang kita punya sekarang ini. Itu mungkin sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, yang Allah berikan ya, sehingga tentunya planning dan harapan kita ke depan ya mudah-mudahan makin banyak orang yang belajar di tempat kita. Dan mungkin sekarang kita masih di tingkat SMA, mungkin suatu saat cita-cita kita harus punya ma'had ali. Ya, sebelum kita mungkin punya universitas seperti di kota-kota lain, itu mungkin cita-cita panjangnya kita. Dan sesuatu itu memang harus punya mimpi yang tinggi dulu, supaya kita punya semangat dan motivasi untuk sampai ke arah sana gitu. Ya, dan juga karena kondisi kita di Aceh ya sampai hari ini, kita sulit untuk mendapatkan tempat kajian atau masjid lah ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan kemudahan. Amin. Ya, dan kita yakin dan sangat optimis ya, dan tidak perlu berputus asa. Ya, kita tetap harus bersemangat. Juga teman-teman yang ada di Aceh yang berputus asa tetap semangat mempertahankan iman kita, mempertahankan akidah kita, dan mudah-mudahan suatu saat semakin kuat jepitan itu, semakin cepat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita. Ya, mau tidak mau itu sesuatu yang harus kita pikirkan. Jadi cita-cita sebelum saya meninggal dicabut nyawa oleh Allah, setidaknya ada sesuatu tempat di Aceh yang kita bisa bebas untuk memberikan pengajian. Masya Allah, terima kasih atas waktunya Ustadz yang sudah jauh dari Aceh datang ke sini menyebarkan ilmu, membagi ilmu kepada kita semua, terutama anak yang ada duduk di sini Ustadz ya. Sebelum penutupan Ustadz, boleh dong Ustadz dikasih
nasihat Ustaz, terutama untuk anak Ustaz ya, yang kadang suka goyang Ustaz ya ketika melihat gemerlapnya dunia Ustaz, membuat orang akhirnya begitu Allah kasih susah, ingatnya Allah, begitu Allah kasih mudah, ingatnya mobil, handphone baru Ustaz, atau gemerlap dunia. Agar kita ini tetap istiqomah di atas ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian terus mengingat Allah. Bisa kasih nasihat itu? Jadi mungkin ini juga nasihat buat saya sendiri ya, dan juga mudah-mudahan kepada teman-teman semuanya. Kunci dari kebahagiaan kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya di zaman itu juga ada gemerlapan dunia dari Rum dan Persia yang mereka miliki, tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bergeming sedikit pun dengan kondisi dan kehidupannya mereka. Dan kuncinya adalah qanaah yang ada pada diri Rasulullah, yaitu qanaah ketika seseorang itu merasa cukup dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala catat dan bagi untuknya. Ya, itu yang harus kita tanamkan pada dalam hati kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita, itu sesuatu yang kita harus ridho. Ya. Dan kemudian yang kedua, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah solusi ya. Solusinya ketika dalam urusan dunia untuk sering-sering lihat ke bawah. Ya. Dan kenapa sekarang banyak orang cepat stres, Gen Z atau lain sebagainya? Karena terkadang tontonan yang ditonton itu adalah orang-orang yang punya kelebihan harta, memamerkan rumahnya, memamerkan mobilnya, memamerkan tabungannya, dan lain sebagainya. Sementara ketika dia buka tabungannya, ya segitu. Akhirnya ini yang membuat dia semakin sempit hidupnya. Tapi kalau seandainya seseorang sering lihat ke bawah, alhamdulillah, walaupun mobil saya nggak baru-baru sekali, tapi alhamdulillah saya masih bisa bawa keluarga. Berlindung dari panas, berlindung dari air hujan. Sementara saya punya tetangga cuma naik motor. Yang naik motor berkata, alhamdulillah, walaupun saya cuma punya motor, tetangga saya kemana-mana naik angkutan umum, alhamdulillah. Ya, jadi ketika seseorang itu bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala catat kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya. Dia akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Karena Rasulullah mengatakan, orang yang kaya itu bukan banyaklah pembenaran yang ada di tangannya, tapi kaya itu ada dalam hati. Seperti itu. Jadi itulah yang harus kita tanamkan. Masya Allah. Kuncinya yang paling utama adalah bersyukur. Bersyukur dan qanaah. Dan jangan melihat orang lain, Ustaz ya. Kadang kita suka membeda-bedakan nih. Dia bisa begini, saya enggak. Saya itu harus dihilangkan, Ustaz ya. Masya Allah. Jadi juga sedikit tambahan, setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan itu pasti ada hikmah dan kebaikannya. Jadi dengan kasus saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya itu terkadang hal yang kita harus sering melihat kondisi mereka. Bagaimanapun sulitnya kita, tetap kita makan sehari 3 kali. Tetap keluarga bersama kita, anak bersama kita dan sebagainya. Paling mungkin omsetnya kurang, atau mungkin harapan mau dapat segini cuma dapat segini. Nah, sementara saudara-saudara kita diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sangat menyakitkan, mereka masih bisa tersenyum. Seharusnya kita harus lebar senyum dibandingkan mereka. Mereka masih mengucapkan thanks Allah. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Mereka mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Seharusnya kita yang dengan segala kemudahan yang Allah berikan dibandingkan kehidupan mereka, seharusnya kita harus lebih bersyukur. Ya, jadi intinya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Nih, dari tadi hati teriris-iris kita ya. Teman Golbi, Masya Allah. Sebagai pengingat kita semua, terima kasih Ustaz sudah datang ke sini, mampir ke sini. Jangan lupa teman Golbi semua terus follow Instagramnya kolbiapp.id, dan juga jangan lupa download ya teman-teman semua ya, download di Kolbi App, ada di Google Play Store, sama ada di App Store, ada di apa? Oh, App Store, betul ya. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Sampai ketemu lagi Ustaz ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.